Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kangen deh rasanya ya, baru seminggu gak ketemu rasanya udah menggebu-gebu. Itu namanya jatuh cinta ya, bucin ya. Bucin sama acara ini dong, Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana kabarnya hari ini? Sehat dong? Gimana keluarga? Gimana Yayang? Gimana pasangannya? Mudah-mudahan harmonis terus. Nah, hari ini saya Nina Amelia seperti biasa hadir bersama teman yang luar biasa ya, yang kasih pencerahan, yang kasih banyak info-info kesehatan. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Pak Nyoto Sianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, kita ketemu lagi ya. Selasa seminggu itu lama sekali ya. Karena kita enjoy ya Pak Nyoto ya, bisa betul. sharing ketawa ketiwi, tapi juga dapat ilmu-ilmu yang daging, betul, gitu ya. Gimana keluarga, sehat ya Pak Nyoto ya? Harus sehat lah ya kan, dalam kondisi apapun kesehatan itu harus dipertahankan dan diperbaiki selalu. Betul. Karena kesehatan kita yang sesungguhnya lahir dan batin itu juga berasal dan berawal dari keluarga ya Pak Nyoto ya. Kita bisa ngebayangin dong gimana bete-nya kalau misalnya hubungan di keluarga itu gak harmonis. Betul. Ya. Sama pasangan konflik mulu. Ada sebabnya pasti. Nah, pasti itu ada efek domino di belakangnya gitu kan Pak Nyoto ya. Kayaknya hobi main gaple ini. Makanya hari ini Nena dan Pak Nyoto di acara ini lagi pengen care dengan masalah hubungan keluarga yang harmonis gitu Pak Nyoto ya. Iya. Sebetulnya kalau misalnya kita bicara mengenai hubungan yang harmonis itu kan banyak hal ya yang mesti kita perhatikan ya. Pengalaman Pak Nyoto sebagai seorang kepala keluarga gimana nih Pak Nyoto? Pengalaman apa itu? Hubungan yang harmonis di keluarga bersama harus pasangan. Harmonis. Oleh sebab itu yang kita bahas kali ini tentang kejantanan. Disfungsi ereksi ya kan. Oke deh. Karena itu juga ngaruh juga ya ke hubungannya Pak Nyoto ya. Betul. Dan ini kan biasa dialami oleh kaum Adam. Ya, yang bisa disfungsi kan cuma kaum Adam. Ya kan. Disfungsi ereksi atau impotensi atau lemah syahwat gitu kan. Itu sebenarnya momok bagi kaum Adam. Seandainya pun dia konsultasi sama dokter, kadang-kadang mau ngomong juga gak berani, padahal punya masalah gitu. Kan gitu. Jadi bagaimana sih bisa keluar dari masalah seperti itu? Jadi kita pada kesempatan kali ini mendalami kenapa, ya hanya sebagian kecil saja yang kita bisa bahas, kenapa seorang kaum Adam bisa terkena masalah disfungsi ereksi atau impotensi atau syahwat kan. Karena gitu. sebetulnya kalau kita bicara dunia para lelaki yang namanya kemampuan untuk perkasa itu menjadi kebanggaan ya Pak Nyoto ya. Bisa dibayangin kan? Kalau orang udah disfungsi gitu kan udah rasanya mau marah aja terus berasa tak berharga. Walaupun gitu. dia banyak uang, punya jabatan, ganteng ya kan. Tapi tiba-tiba loyo. Waduh, itu stres pasti ya. Lo kok loyo? Kalau ya lo piye iki lo? Lo piye iki? Lalu ae lo. BMW burungnya menang wae. Wah, repot deh gitu ya. Oke, silahkan ya untuk Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami, boleh WhatsApp di 081 511 103 103. Dan jangan lupa ya, acara ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Jangan lupa subscribe, like, follow, komen di situ. Mau nanya lewat YouTube juga boleh. Nanti kita akan jawab. Baik Pak Nyoto, kalau kita bicara kelemahan atau kejantanan daripada lelaki ini kan banyak ya, banyak sekali. Kemudian faktor penyebabnya juga banyak. Nah mungkin spesifik
Nah, kita bahas di disfungsi ereksinya. Betul. Disfungsi itu kan ada grade-nya ya Pak? Ada dong. Namun Bapak bisa cerita. Ada stadiumnya. Stadium. Gitu. Oke. Jadi gimana tuh Pak? Jadi ya sebenarnya waktu kita masih muda, pada saat kita hormonnya masih stabil, semuanya masih seger buger, kita belum punya masalah kesehatan, biasanya ada yang disebut bayangan hidup. Jadi usia 14 tahun sampai 30 tahun bolehlah sebut bayangan hidup. Ngebayangin doang? Itu ngebayangin aja, udah langsung hidup. Gitu, langsung hidup, gitu kan. Langsung begitulah kurang lebih. Tapi setelah usia 31 sampai 40 tahun bukan bayangan hidup lagi, tapi pandangan hidup. Jadi untuk memandang. hidup dia harus mandang-mandang dulu, ya kan? Kalau nggak mandang-mandang nggak hidup-hidup gitu kan. Umur 31 sampai 40 kan gitu. Lalu ada lagi usia dari 31 sampai 40, usianya berkembang lagi dong. Usia 41 sampai usia 50 tahun. Kaum Adam itu udah bukan lagi pandangan hidup, pegangan hidup. Dipegang-pegang dulu baru hidup. Ya, nggak mandang nggak mempan sih, dipegang-pegang baru hidup, ya kan? Ya kan? Dulu nih. Lalu setelah usia 51 ke atas, 51 sampai 60 tahun, kadang-kadang perjuangan hidup udah dipandang nggak mempan, dipegang nggak mempan, dia berjuang dulu baru hidup. Apalagi ya kan? dibayangin ya. Iya, udah nggak mempan Atau udah lagi. balik membayangin hidup lagi Bang. Itu namanya fase perjuangan hidup, ya kan? Terakhir itu yang kita harus hindari usia 61 tahun ke atas umumnya loh ya. Jadi jangan Nggak selalu. Ada yang sebut kenangan hidup. Dia cuma bisa mengenang dulu. Aku ngebayangin aja bisa hidup. Pandangan hidup, pegangan hidup, perjuangan hidup. Sekarang cuma tinggal mengenang saja kenangan hidup kan gitu. Tiap hari nulis di diary, di your diary, my greatest kenapa sih aku memory. cuma bisa mengenang gitu ya. Oke. Jadi yang pertama bayangan hidup, Iya. pandangan hidup, pegangan hidup, Iya. terus Perjuangan hidup dan Terakhir kenangan hidup. ya kan? Jangan sampai ada di etapa terakhir. Ya wes nanti kita akhir. jangan sampai ini ya kibarin bendera putih kayak Tom and Jerry ya. Oke, nanti kita akan lanjut, kita break dulu. Jangan kemana-mana, stay di sini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman. Nena dan Pak Juta kembali setelah yang satu ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Oke, hari ini kita bahas mengenai disfungsi ereksi ya. Silahkan yang pengen tanya boleh di 081511103103. Ada Nena dan Pak Nyoto, dan acara ini dipersembahkan oleh Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Jadi tadi udah paham ya, Pak Nyoto bilang ya. Yang pertama adalah bayangan hidup. Yang kedua adalah pandangan hidup. Jadi apa deh saya Pak? Karena nanti bisa mengukur ya. Sampai Pak ada. Ini masih pandangan hidup apa pegangan hidup? Atau sudah berjuang baru hidup? Kalau udah sampai pada kenangan bahaya nih ya gitu. Iya. Takutnya ntar nggak bisa disembuhin. Udah biasanya kalau udah sampai pada level yang ini, tapi hati-hati loh. Itu juga nggak melulu dominasi pada usia tertentu ya Pak. Iya, Karena betul. itu bisa terjadi pada Bisa siapa dipercepat saja. stadiumnya. Nah, kalau terkena sebab-sebabnya Iya, gitu. betul. Nah, disfungsi ereksi sendiri Pak, itu kan ada level-levelnya tuh. Ada yang pangkat-pangkatnya tuh. Iya. Ada yang prajurit, ada yang kopral, ada yang jenderal. Sok, sebabnya apa sih Pak? Jadi begini, kalau yang tadi saya ceritakan, kenapa tadi kalau masih muda, masih remaja, dia cuma ngebayangin aja bisa hidup karena dia punya hormon masih stabil, diantaranya hormon testosteron ya. Kalau laki-laki itu hormon testosteronnya, masalahnya dengan berjalanan waktu hormon testosteron itu menurun. Dengan penurunan tersebut menyebabkan kemampuan kelelakian menyebabkan kemampuan kelelakian juga menurun juga. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah ada beberapa macam obat-obatan yang kalau dikonsumsi rutin dia bisa menyebabkan itu tadi impotensi atau kemampuannya menurun ya. Yang paling umum sih ya miras santika itu loh, minuman keras, obat-obatan terlarang atau psikotropika ya kan, heroin, ganja, kemudian obat antidepresan. Jadi bagi orang yang depresi oleh dokter biasanya dikasih obat penenang ya. Tapi masalahnya dengan obat-obat antidepresan itu kalau dikonsumsi jangka panjang Itunya kemampuannya juga tenang gitu. Dibangun-bangunin susah. Sudah nggak bisa tergopoh-gopoh gitu. Gitu kan. Nah,
Ya, kemudian kalau ada orang yang sudah kena kanker prostat gitu ya, biasanya memang sama dokter biar kankernya tidak berkembang pesat dikasih obat anti androgen atau penurun dari hormon testosteron. Ya kalau hormon testosteronnya menurun, ya otomatis kemampuan kelelakiannya juga turun kan gitu. Oleh sebab itu masalah disfungsi ereksi ini sebenarnya menurut penelitian ya, ada 152 juta di dunia ini menderita disfungsi ereksi. Kurang lebih 50% penderita disfungsi ereksi itu berusia 40 sampai 70 tahun. Dan itu ternyata dia punya grafik itu jumlahnya makin meningkat. Jadi penderita disfungsi ereksi dari tahun ke tahun kok makin berkembang bukan makin turun. Penyebabnya apa? Karena penyakit disfungsi ereksi itu penyebab utamanya juga dari penyakit yang diderita oleh orang tersebut, sehingga efek sampingnya menjadi disfungsi ereksi, impotensi atau lemah syahwat gitu penyebabnya. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah gangguan kardiovaskuler, ya penyakit jantung, udah punya masalah hormonal, udah punya masalah dengan kadar gula darah tinggi, udah punya masalah dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi ya, diabetes, peningkatan kadar gula, kemudian juga dislipidemia atau ada pengerasan pembuluh darah, penyakit jantung koroner, itu membawa problema kemampuan kelelakiannya akan menurun. Gitu. Jadi nggak melulu kalau kita punya masalah disfungsi ereksi ini kita harus cari obat-obatan, kita harus cari segala sesuatu yang biasa normal kembali. Padahal faktor utamanya ini dulu yang mesti diselesaikan. Masalah kadar gula darahnya mesti normal, tekanan darahnya mesti normal, jantung yang ada penyumbatan mesti normal, kemudian dia punya kolesterol juga harus normal, agar kemampuan kelelakiannya seperti orang normal juga. Karena penyakit-penyakit tersebut, jikalau penyakit tersebut kronis, efek sampingnya adalah disfungsi ereksi atau lemah syahwat atau BMW lah ya, burungnya meneng wae gitu kan. Nah itu kan yang harus dihindari. Jadi penyebabnya selain obat-obat yang saya sebut tersebut, kan rata-rata mereka yang punya masalah penyakit kronis seperti kadar gula darahnya tinggi, diabetes kronis, hipertensi kronis, kemudian punya masalah dengan kolesterol tingginya juga kronis, kemudian tiap hari konsumsi obat-obat tersebut, ternyata itu juga memicu, obat-obatan tersebut memicu kemampuan kelelakiannya juga menurun. Kan jadi paradoks ya. Saya konsumsi obat ini biar gula darah turun, tapi efek samping obatnya disfungsi ereksi juga. Nah, yang paling utama adalah bagaimana caranya kita keluar dari masalah penyakit utama kita. Kita dengan gaya hidup sehat, pola makan yang sehat, kita bisa keluar dari masalah disfungsi ereksi yang menjadi momok bagi kaum Adam. Jadi sekarang sudah jelas ya. Selain karena faktor hormonal, juga ada akibat dari obat-obatan, akibat dari obat penyakit yang kita derita. Itu punya dampak yang cukup menyedihkan bagi kemampuan kejantanan seorang pria. Wah, ngomong-ngomong ya, kenapa kalau diabetes kemudian itunya juga menjadi kurang performa? Kenapa kalau jantung juga kurang performa? Pasti ada sebabnya. Apakah karena plak-plak itu kemudian mengganggu saluran yang menuju ke sana atau seperti apa, dan obatnya bagaimana, apa penanganannya, bagaimana peran istrinya juga. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Kita break dulu ya Pak Yoto ya. Siap. Kita ngebayangin dulu harmonisasi keluarga makin dahsyat. Mengenang dulu. Mengenang hidup. Lagu spesial untuk Anda. Kita dengar baik-baik ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Banyak sekali pasangan suami istri yang mereka harus mengakhiri pernikahannya hanya karena problem hubungan intim mereka tidak beres begitu ya. Dan seringkali yang terjadi adalah itu bisa jadi idenya bukan dari istrinya, bisa jadi dari sang ayah karena merasa tidak bisa memenuhi kewajibannya gitu kan ya. Jadi dia memilih mundur gitu. Ada yang seperti itu, mundur teratur. Mungkin karena dia merasa sudah tidak bisa good performa begitu. Nah, semoga ini tidak terjadi di antara kita semua ya. Mumpung semuanya masih belum terlanjur, kita mesti cari tahu apa sih yang menyebabkan itu gitu. Nah, tadi Pak Nyoto sudah bilang penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita ini berikut dengan obat yang harus kita konsumsi itu punya efek samping terhadap kejantanan seorang laki-laki.
Pastinya ini juga jadi PR besar buat mamanya ya Pak Nyoto ya. Karena itu kan problem berdua, nggak cuma salah satu gitu. Nah, kita mesti tahu juga nih para ibu untuk mengatasi hal tersebut. Oke, yang mau nanya boleh di 081511 ya. Dan jangan lupa dong subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal, karena di sana kita muncul dengan membahas berbagai macam permasalahan kesehatan dan bisa di-recall ya, ditonton kembali at anytime. Oke Pak Nyoto, biasanya yang kena masalah-masalah seperti ini, seperti yang tadi Pak Nyoto katakan ya, mereka para penderita diabetes ya, mereka yang punya penyakit jantung koroner, mereka yang punya stres berat ya, depresi berat, stroke apalagi ya Pak. Nah itu sebetulnya beberapa penyakit yang Nena sampaikan tadi kan ada satu muaranya Pak di pembuluh darah gitu ya. Nah bagaimana mengenai hal ini Pak Nyoto? Ya, jadi sebenarnya itu tadi faktor penyakit dari secara fisik ya, penyakit fisik sifatnya holistik, bukan sekedar fisik, juga bisa psikis ya. Jadi kalau dia punya masalah dengan istrinya ya kan, akibatnya dia itu tertekan dengan pasangan hidupnya ya kan, bisa juga dia jadi lemah syahwat. Misalkan dia ngelihat istrinya selingkuh di depan matanya, akibatnya dia jadi down, jadi depresi, jadi karena masalah psikis tadi, dia bisa juga lemah syahwat, atau istrinya super galak. Jadi nggak melulu fisik sebenarnya. Tapi kalau masalah itu ya itu harus ditangani berdua deh ya, kalau masalah psikis ya kan, karena bukan masalah fisik. Gimana juga bisa bangun baru ayo kamu langsung disentak-sentak. Boro-boro gitu iya kan. Jadi langsung ilfil, bahasa Indonesianya apa tuh? Tapi jangan salah loh Pak, kenapa perempuan menjadi seperti itu kan ada sebabnya juga. Iya betul. Jangan salah satu yang disalahin ya, salah banyak loh itu. Kemudian yang kita permasalahan bukan sekedar itu, juga gaya hidup yang salah ya, seperti banyak begadang, banyak merokok, konsumsi alkohol overdosis, penyalahgunaan obat-obat, dan kurang olahraga. Jadi kalau kita rajin nih cari informasi, kan banyak sebenarnya olahraga yang mampu meningkatkan aliran darah yang ke arah situ gitu kan. Baik misalnya senam Kegel untuk menguatkan panggul gitu kan. Itu juga sangat membantu. Jadi yang paling utama masalah psikis juga mesti kita utamakan. Bagaimana kita punya kadar kolesterol kita senormal mungkin sehingga kita bisa meminimalisir obat-obatan. Bagaimana kita menormalisir gula darah kita senormal mungkin. Bagaimana tekanan darah kita juga harus normal. Bagaimana juga kita punya jantung harus sehat. Bagaimana kita punya aliran darah harus lancar. Bagaimana kita punya daya tahan tubuh kuat. Lama-lama berapapun usia Anda bisa kembali ke masa-masa zaman dahulu, bisa berprestasi dalam hal prestasi apa? Prestasi dalam rumah tangga. Langsung ya kan? Gitu ya. Jadi langsung dia bisa seperti zaman dulu, masih bisa membayangkan hidup, pandangan hidup, dan dia bisa punya membahagiakan istrinya ya kan. Jadi kayak film Samson dan Delilah ya. Jadi kembalilah seperti normal kembali, walaupun umur 60 tahun, 70 tahun bukan masalah umur. Kalau Anda mampu menyeimbangkan kadar testosteron Anda dengan pola makan dan gaya hidup sehat, Anda bisa kembali menikmati kehidupan seksual yang normal. Tapi ada loh nanti yang kita bahas tentang suatu suplemen yang mampu membantu masalah kesehatan Anda. Jika masalah kesehatan Anda teratasi, otomatis dia juga mampu memperbaiki hubungan seksual. Mampu masalah disfungsi ereksi juga terbantu, masalah kejantanan terbantu, karena kan faktor utamanya tadi sudah diatasi. Jadi efek sampingnya itu yaitu disfungsi ereksinya atau burungnya menang wae bisa berkicau lagi, kan tujuannya itu. Kalau bahasa perburungan gacor gitu kali. Jadi sudah nggak efek samping lagi, efek ke depan. Iya, efek ke depan gitu kan. Oke, jadi itu kita mesti paham ya. Faktornya nggak cuma faktor fisik ya, kesehatan, tapi juga ada faktor psikis ini yang juga mesti kita tahu. Nah, mumpung belum nih, si para mama juga mesti tahu, ada suplemen loh yang bisa bikin papanya sehat nih, ayahnya sehat. Nah, dengan sehat, si papa juga bisa berfungsi dengan baik, ya kan? Udah janjian gitu kan ya Pak Nyoto ya? Iya, betul. Janjian ternyata sampai tempatnya nggak jadi meeting nih Pak, gimana nih? Briefing doang. Tidur terus masalahnya. Belum juga konsumsi
mesti dikeluarin ya kan. Udah kelar briefingnya gitu. Jangan sampai. Oke. Nah, ini suplemen apa yang bisa membantu itu, Pak Nyoto? Nanti kita akan bahas kita ya. Bahas, biar penasaran dulu. Oke, yang pengen nanya masih boleh. Jangan lupa ya 0815113103. Kita lanjut ya habis yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak buat Ziman Lovers yang selalu siap bersama kami di acara ini. Banyak juga yang nanya di 081511103103. Nanti kita akan jawab pertanyaannya ya. Kita lanjut dulu. Tadi Pak Nyoto bilang katanya ada suplemen loh yang bisa ngebantu para ayah untuk tetap saja seperti Popeye sang pelaut. Yang ototnya tiung. Jadi apa suplemennya nih, Pak? Kalau bagi mereka yang sudah punya masalah diabetes kronis, kalau gula darahnya bisa senormal mungkin, kemudian yang punya hipertensi bisa diturunkan senormal mungkin, kemudian bagi mereka yang punya masalah kolesterol juga bisa diturunkan senormal mungkin, dan yang sudah punya jantung koroner, jantungnya diperbaiki senormal mungkin, dan tanpa mengandalkan obat-obatan yang overdosis, tapi dengan minuman makanan kesehatan. Karena kan kita sudah bahas ya, obat-obatan juga banyak menyebabkan disfungsi ereksi. Di antaranya ya masuk obat hipertensi, kolesterol, diabetes, dan sebagainya. Kalau kita pola makan, gaya hidup sehat, dan konsumsi nutrisi dan suplemen yang baik, yang mampu juga menurunkan kadar gula, kan gak ada efek samping yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Ya, produk ini namanya Ziman. Ziman adalah makanan kesehatan, nutrisi, suplemen yang kaya dengan enzim antioksidan. Karena apa? Kandungannya adalah buah-buahan seperti mengkudu, kemudian ada delima, kemudian juga ada kulit manggis, ada pegagan, di mana di dalamnya itu sangat efektif membantu untuk menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, juga mampu melancarkan aliran darah. Akibatnya, bagi mereka yang punya masalah utama penyakit tersebut bisa lama-lama menjadi normal, kemampuan kelakiannya lama-lama juga menjadi normal. Itu yang paling penting. Dan ternyata ini di dalam mengkudu atau noni itu ada suatu zat yang mampu mengaktifasi yang namanya nitrit oksida atau NO. Nah, nitrat oksida ini ternyata mampu untuk merelaksasi otot polos. Kita tahu ya, bagian yang itu otot polos loh. Karena kan nggak bisa kita perintah, yang bisa diperintah cuma otot lurik, ya kan? Nah, otot polos seperti otot jantung, termasuk otot yang di situ otot polos. Oh, jadi automatically ya? Iya, jadi dengan adanya nitrit oksida, dengan relaksasi ya, aliran darah itu bisa lancar ke daerah tersebut. Akibatnya dia bisa manggung lagi. Nah, ternyata dalam mengkudu itu ada kandungan seperti itu. Dan ternyata itu ada dalam Ziman. Jadi kalau konsumsi Ziman rutin, nah kalau untuk kepala 4 yang tadinya udah pandangan hidup, pingin bayang-bayangan hidup lagi gimana? Ya konsumsi Ziman. Yang kenangan hidup, gimana nih saya pingin kembali normal seperti dulu deh. Gak apa-apa deh di fase pegangan hidup misalnya, ya konsumsi Ziman. Apalagi konsumsi rutin, lama-lama bisa pandangan hidup walaupun stadiumnya tadinya udah kenangan hidup. Karena apa? Karena kandungan dalamnya adalah herbal yang mampu untuk melancarkan peredaran darah, memperbaiki sistem metabolisme, memperbaiki sistem kinerja organ. Lama-lama akibatnya organnya punya kekuatan kembali untuk bisa berfungsi secara normal. Jadi bagi mereka yang punya disfungsi ereksi, kita lihat dulu deh penyebabnya kenapa ya saya bisa disfungsi ereksi. Oh iya, saya punya masalah kadar gula darah saya tinggi. Turunkan dulu kadar gula darahnya. Oh iya, saya punya masalah hipertensi. Turunkan dulu hipertensinya. Dengan cara pola makan yang sehat, gaya hidup sehat, konsumsi Ziman rutin. Lama-lama jikalau semuanya angka parameternya menuju kesehatan normal, kemampuannya juga pasti normal. Akibatnya pasangan hidupnya bisa tersenyum-senyum selalu gitu kan, dan selalu ditunggu. Nah, ya kan. Mama kalau misalnya merasa puas, bahagia kan nunggu ya ayahnya cepat-cepat pulang gitu ya. Tapi kalau yang ada bete, ya elah udah jam segini bentar lagi pulang tuh si monster gitu. Iya. Baru satu ronde aja udah keok. Belum pukul bunyi apa namanya kan kalau main itu pakai tank gitu ya. Tanknya belum dipukul udah keok ya kan.
Tapi kalau normal mau 3 ronde kayak 4 ronde bisa. Bakbuk. Iya, bahkan bisa KO. Oke, jadi jangan lupa ya, yang pengen dapetin Ziman boleh langsung WhatsApp di 0877 90.300. Habis ini kita jawab pertanyaan yang sudah masuk ke 0815 11 103 103. Kita kembali yang setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ayo mulai sekarang para mama, para ibu, para bunda, umi-umi ya, ayahnya disayang-sayang, jangan sampai kejadian tuh jadi sakit kemudian berpengaruh terhadap performa sang jagoan. Gak lucu kan kalau jagoan kandang aja kagak ya Pak ya? Baru mau kebuka kandang udah iya. kabur. Oke. Terima kasih ya sudah WhatsApp ya di 081511 103 103. Ini ada Pak Sutikno di Jepara, Pak. Selamat sore Mbak Nena, Pak Nyoto yang selalu ada di acara ini. Aku selalu nyimak loh. Gimana sih caranya olahraga pernafasan? Perut saya ini kok terasa nyeri ya kalau habis minum jamu. Kenapa ya? Apa hubungannya ya Pak? Pernah olahraga pernafasan sama perutnya nyeri minum jamu? Mungkin karena masalah jamunya bukan pernapasannya kalau menurut saya sih. Oke, mangga Pak Nyoto. Iya. Jadi olahraga pernapasan itu sangat bagus sekali sebenarnya ya, karena meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh kita, di dalam sel-sel kita. Jadi bagi mereka yang olahraga pernapasan harusnya stamina fisiknya kuat, nggak gampang capek, nggak gampang letih. Bahkan banyak olahraga pernapasan yang bisa mematahkan benda keras kan gitu. Nah jadi teruskan terus olahraga pernapasannya. Bahkan kalau menurut saya bagi mereka yang punya masalah penyakit kanker, saya sarankan olahraga pernapasan karena begitu banyak oksigen dalam darahnya, kansernya biasanya dia terblokir. Nah masalah dia itu kalau konsumsi jamu bisa nyeri, ya kita nggak tahu ya Bapak konsumsi jamu, kandungan jamunya apa. Apalagi kalau kita memang punya pencernaan itu sudah sensitif. Karena apa? Mungkin udah ada dispepsia atau mah. Kemudian waktu minum jamu belum makan dulu, karena faktornya kan banyak. Contohnya konsumsi yang mengandung herbal yang kandungan kafeinnya tinggi, mungkin guarana, mungkin ada teh hijaunya, mungkin ada kopi hijaunya, atau jahe yang pedas atau jahe yang pedas atau lada, ya kan? Dia otomatis bisa memicu asam lambung berlebih, akibatnya nyeri tadi, kan gitu. Jadi saran saya kalau konsumsi jamu ya kita harus jangan perut kosong, ya. Dan jamunya yang mana ya Pak ya? Jamunya kalau bisa yang udah ada BPOM. Kalau jamu-jamu seger itu Pak, ya kan? Ya kalau jamu yang diperes-peres jaga bu juga boleh, ya kan? Cuman airnya matang kan? Ya, cuma airnya dari sumur sebelah mana, apa dari kali, kita kan nggak tahu gitu ya. Saya sering bikin jamu sendiri sih Pak. Saya juga suka kok. Saya nggak rebus sendiri, minum temulawak, ya, kunyit, serai, temulawak, terus campur ini nih apa? Kayu manis, ya kan? Daun salam, ya? Waduh, direbus sampai tadinya 2-3 gelas jadi 1 gelas kita minum kan, contohnya seperti itu. Nah masalahnya jamu yang dikonsumsi seperti apa kita harus tahu dulu, jangan sembarangan konsumsi jamu gitu ya. Kedua, olahraga diteruskan, dan kalau memang yakin jamunya itu memang nggak ada masalah atau alias itu aman gitu ya, kita searching dulu gitu ya. Jangan saat perut kosong. Dan kemudian jamunya itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk biar manggung juga? Siapa tahu ya kan ada jamu-jamu kuat itu kan, ada juga kan. Oke. Kuat manggung. Makanya Bapak coba dilihat dulu ya Pak, seperti saran Pak Nyoto tadi. Sebaiknya sih kalau misalnya memang kita pengen lakukan detoksifikasi, mau benerin metabolisme kita, sistem yang ada di tubuh sampai tingkat seluler, pakai Ziman ya Pak ya, karena itu sangat membantu sekali dan berasal dari bahan-bahan yang sangat aman dikonsumsi. Iya betul. Karena buah-buahan, dan selama ini namanya buah ya makanan, bukannya sesuatu yang asing gitu ya. Seperti makan daun pegagan itu udah umum dikonsumsi. Kemudian konsumsi delima udah umum dikonsumsi. Mengkudu itu biasa buat rujak kan, seperti itu. Oke. Dan aturannya sehari berapa kali Pak? Sehari bagi mereka yang punya masalah penyakit kronis, misalnya diabetesnya sudah kronis, harus minimal 5 tetes sehari 4 kali, itu minimal. Ya. Tapi kalau sudah nanti, udah bagus semua parameter kesehatannya, saya sudah bugar, tubuh saya sudah bisa diajak olahraga, diajak tidur nyenyak, ya kan?
diajak senam kegel dia udah oke. Nah, Senam konsumsinya kegel, lagunya Ziman, Iya. Ziman, dung dung, Ziman. itu bisa cukup 5 tetes sehari 3 kali atau Oke, sehari 2 kali. iya. Gitu. Jadi tinggal nanti mamanya jadi ye gitu. Betul ya. Pak Nyoto. Oke deh kalau begitu ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya ada sesuatu jangan langsung asal tunjuk bahwa itu kenapa, itu sebabnya apa, harus dilihat lagi. Dan Ziman ini adalah sebuah solusi yang efektif buat bisa mengatasi hampir semua masalah yang ada di tubuh kita. Terus pesannya adalah makanannya mesti dijaga ya Pak Nyoto ya. Harus. Makanan-makanan sehat, buah-buahan, sayur-sayuran. Selain dari asupan yang kita makan melalui mulut, jangan lupa yang namanya makanan rohani, sentuhan-sentuhan kemesraan itu penting ya Pak Nyoto ya. Penting, biar nggak stres, Nah, depresi, iya. cemas ya. Kembali loyo lagi kalau masalah Iya, itu. karena pada dasarnya yang namanya manusia itu suka disentuh gitu, apalagi kalau pasangannya. Oke deh kalau gitu Pak Nyoto, terima kasih sudah hadir hari Sama-sama, ini ya. Mbak. Mudah-mudahan ini menginspirasi, mudah-mudahan juga hubungan keluarga kita semua harmonis sampai nanti maut memisahkan. Nena Amelia, Saya Nyoto Stianto. salam sehat awet muda bersama Ziman. Dah.